Hiya, I'm so happy to see you here. Welcome to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau menceritakan misteri kematian seorang perempuan yang baik-baik. Namanya adalah Amy Allwine. Dan cerita hari ini kamu mungkin gak bakal bisa tebak siapa pembunuh si Amy, tapi mungkin kamu bisa dengan cepat menebaknya. Aku mau begitu kamu punya feeling ya kalau kira-kira siapa sih pelaku pembunuh Amy, langsung komen di bawah atau kamu langsung chat di samping ya, karena aku pengen tahu aja gitu loh, how much of a detective you are. Anyway, buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri dan di channel Yuvi Panti aku upload gossip celebrity. So, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. By the way, ini adalah premiere ya dari crime board yang aku DIY. Aku excited banget, kayak aku suka banget. Aku bakal tunjukin kamu detailnya di sini. Kamu suka nggak? Dan siapa aja pembunuh yang kamu kenal? Komen di bawah juga ya. Anyway, sekarang aku bakal mulai dengan ceritain siapa sih si Amy dan what does she do? Oke, cerita ini dimulai pada tahun 2016. Seorang perempuan yang bernama Amy Allwine tinggal di Minnesota, Amerika. Dia berusia 43 tahun, dia memiliki seorang suami yang bernama Steven yang berusia 44 tahun dan mereka punya satu anak laki-laki. Nah, Amy ini dia punya bisnis training anjing, dimana kalau kamu punya puppy atau kamu baru adopsi anjing dan mereka masih belum bisa pergi pipis di kamar mandi atau di luar, kamu bisa bawa ke sekolah Amy untuk di training dulu. Biasanya sekolah anjing itu akan ngajarin anjing-anjing trik untuk berdiri dan sebagainya ya, termasuk juga dengan potty training. Nah, ini adalah bisnis yang menghasilkan cukup banyak uang ya. Sedangkan si Steven, dia adalah seorang pendeta di sebuah gereja yang bernama United Church of God, dan setiap hari minggunya Amy juga akan menjadi pelayan di gereja tersebut. Amy adalah seorang perempuan yang sangat dihormati dan juga disukai ya, karena dia dikenal sebagai perempuan yang baik. Dia juga sering memberikan nasihat yang bijaksana untuk orang-orang yang tanya kepada dia, dan karena suaminya adalah seorang pendeta, mereka sering sekali dianggap sebagai hashtag couple goals karena ya si Steven itu adalah laki-laki yang baik-baik, si Amy juga adalah seorang pelayan gereja yang baik. Banyak sekali orang-orang yang sudah menikah maupun masih pacaran bakal menanyakan masalah tentang relationship kepada pasangan ini. Mereka juga pernah menunjukkan kepada pasangan-pasangan lain gimana cara menari tanpa tubuh satu sama lain itu terlalu berdekatan. Karena kan mereka adalah sebuah pasangan yang religius ya. Jadi mereka masih hidup dengan nilai-nilai tradisional agama mereka. Dan inilah yang makin membuat mereka kelihatan sebagai pasangan yang sempurna dan juga saling menghargai satu sama lain gitu. Tapi ya seperti biasanya, pasangan-pasangan yang aku bilang itu kelihatan sempurna, dalamnya itu sebenarnya nggak sempurna, dan mereka itu juga kurang akur lah ya di rumah. Jadi di publik itu mereka kelihatannya wow couple goals banget, tapi di dalam itu ya kayak biasa-biasa aja, kayak B aja, dan juga even mereka punya masalah gitu. Nah, di bulan April tahun 2016 ketika Amy dan Steven sedang nonton TV di ruang tamu di rumah mereka Jalan Cottage Grove, tiba-tiba mereka mendapatkan ketukan pintu. Nah, si Steven pun membuka pintu dan ternyata yang datang itu adalah 2 agen FBI. Agen tersebut minta untuk masuk. Nah, setelah mereka duduk, mereka bilang kalau kami berhasil ngehack ke sebuah akun dark web, namanya adalah Besa Mafia, dan itu adalah sebuah akun untuk hitman ya. Jadi kalau misalnya seseorang ingin membunuh satu orang, ya misalnya orang A ingin bunuh orang B, mereka bakal bayar website itu supaya hitman dari website itu bisa membunuh orang B. Jadi
Agen tersebut bilang kalau Amy itu menjadi target hitman karena ada orang dengan username DogDayGod ingin dia mati. Ketika Amy mendengar itu, dia punya banyak sekali pertanyaan, obviously ya. Nah, si agen FBI tersebut kembali bilang kalau iya benar, jadi si username DogDayGod ini dia sudah membayar Besa Mafia sebesar 172 juta rupiah dengan Bitcoin ya, supaya uangnya itu nggak bisa ditrace. Dan kita juga meskipun sudah bisa hack ke website Besa Mafia, kita nggak tahu pemilik akun DogDayGod ini. Jadi kita cuma mau warning ke kamu aja supaya kamu lebih hati-hati, dan kamu juga bisa bantu kita dengan cara kasih tahu ke kita kalau misalnya kamu punya musuh, kamu tahu ada orang yang benci sama kamu sampai ingin kamu mati, tolong kamu kasih tahu kita nama-nama orang itu ataupun nama orang itu ya. Mungkin aja musuhnya cuma satu gitu kan. Nah, Amy ya, dia adalah seorang perempuan yang dihormati, yang disukai sama orang-orang di komunitasnya. Dia heran gitu loh, aku tuh nggak punya musuh, maksudnya so far ya aku tuh baik-baik aja dan aku tuh selalu baik sama semua orang. Nah, si Steven, suaminya, juga bilang kalau iya, Amy itu adalah seorang perempuan yang baik-baik. Dia juga punya bisnis yang legal ya, dia nggak mencurangin siapapun, dia nggak punya musuh gitu kan. Mendengar itu, dua agen FBI tersebut kembali menjelaskan lagi kepada Amy dan Steven ya, kalau misalnya kamu nggak ada musuh, si DogDayGod ini beneran benci banget loh sama kamu. Nah, berdasarkan percakapan antara DogDayGod dengan admin di Besa Mafia ya, itu si admin Besa itu tanya kepada DogDayGod, kenapa kamu pingin si Amy itu mati? Apa hubungannya kamu dengan dia? Apakah kamu kenal dengan dia? Nah, si DogDayGod ini bilang kalau iya, saya itu nggak kenal sama si Amy, tapi Amy ini dia cheating sama suami saya, jadi saya ingin dia mati. Tapi syaratnya adalah kamu harus buat seakan-akan kematian Amy itu adalah sebuah kecelakaan ya. Aku udah punya dua skenario, dua ide yang aku kepikiran gitu. Jadi si Amy ini kan adalah pebisnis dog training ya. Dia itu sering sekali keluar kota untuk konferensi. Nah, aku pingin ketika dia sedang mengendarai mobilnya ke luar kota, itu kamu tabrak dia, either itu atau enggak kalau misalnya dia sedang sendiri di rumah ya, kamu bakar rumahnya. Pokoknya bikin kematiannya itu seakan-akan tidak disengaja deh, hanyalah sebuah freak accident aja. Masalahnya ya, satu hal tentang Besa Mafia ini adalah akun dark web scam. Jadi mereka membuat seakan-akan kita itu serius ingin membantu kamu melenyapkan seseorang, tapi sebenarnya mereka adalah scammer dan mereka adalah pembohong ya. Jadi mereka tuh nggak benar-benar ingin membunuh orang, mereka tuh cuma pingin kamu transfer ke aku uang kamu ya, abis itu ya udah selesai, kita hilang dan kamu juga bisa track kita karena kita itu juga adalah sebuah website dari dark web kan yang nggak bisa di trace IP address-nya dan juga sebagainya. Meskipun begitu, agen FBI ini kasih warning kepada Amy kalau mungkin aja ya si DogDayGod ini dia akan melakukan kecelakaan itu sendiri tanpa hitman. Jadi kamu harus hati-hati ya. Oke, mereka pun pergi. Amy sudah mulai panik, dia takut. Steven dengan sangat-sangat baik, dia pun membeli berbagai macam CCTV. Dia pasang tuh CCTV di sekitar rumahnya, di luar rumahnya, supaya kalau ada orang yang mencurigakan yang datang gitu, mereka bisa tahu lah ya. Saking Amy-nya takut, si Amy itu ngajak si Steven untuk liburan selama 2 minggu ke Jerman. Nah, selama liburan tersebut, Amy nggak gitu takut lagi ya, dan juga dia nggak merasa terancam. Tapi begitu dia balik, dia merasa takut lagi karena beberapa hari kemudian dia mendapatkan email anonim. Nah, email ini berisi, nama saya adalah Jane dan saya tahu kamu itu selingkuh sama suami saya dan saya ingin kamu meninggal. Selain itu, si Jane ini juga sangat kasar ya di emailnya. Dia panggil Amy itu seorang bitch lah, whore, dan pokoknya semua kata-kata kasar yang buat Amy jadi ngerasa oh my god, kayak
who this? Like, aku nggak cheating gitu loh. Amy tuh beneran, dia bilang ke suaminya kalau aku tuh nggak cheating. Sumpah dah, aku tuh nggak cheating. Aku nggak tahu siapa ini Jane, siapa suami Jane. Oh my god, what is going on gitu kan. Steven untungnya percaya, dan dia percaya kalau istrinya itu adalah cewek baik-baik ya. Jadi dia nggak merasa kalau okay, it's a real threat gitu. Karena Amy juga nggak ngerasa bersalah, ya udah dia nggak balas email tersebut. Nah lama-lama emailnya makin menjadi-jadi dong. Isinya itu makin serem ya. Jadi isinya itu seperti ini, kayak aku tahu loh hari ini kamu parkir mobil kamu di samping sini. Aku tahu loh hari ini anak laki-laki kamu pakai baju warna apa? Pakai baju warna pink kan? Gitu. Jadi kayak kelihatan kalau si Jane ini dia itu either stalking di depan rumah Amy atau dia itu adalah tetangga Amy gitu. Nah ini pun membuat Amy jadi makin parno kan, karena dia sadar kalau oh my god, si Jane ini beneran dia deket gitu loh di perimeter rumah aku. I'm so scared. Jadi karena dia stres ini juga ya, Amy lama-lama fisiknya makin lemah. Dia jadi sering sakit kepala, dia jadi sering demam, dan dia jadi sering nggak pergi kerja. Karena Steven juga pengertian, ya udahlah Steven biarin dia aja, dia di rumah asik jagain dia dan melakukan sebisa mungkin lah ya untuk istrinya yang sedang panik seperti ini kan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, akhirnya menjadi beberapa bulan, dan tepat 6 bulan setelah agen FBI datang ke rumah Amy, something happened. Di bulan November tahun 2016, ini adalah hari Minggu malam ya, Steven membawa anak laki-lakinya untuk pergi makan di luar. Si Amy tuh nggak bisa ikut karena Amy sakit kepala banget. Jadi Amy bilang ya udah kamu sama anak kita pergi aja, nanti paling kamu beliin aku dinner aja gitu loh, oke. Nah, Steven pun pergi membawa anak laki-lakinya go out for dinner, dan 1,5 jam kemudian mereka kembali. Nah, anak Steven masuk ke dalam rumah dulu, dan gak lama dia langsung berteriak. Steven pun lalu masuk ke dalam rumah, dan anak laki-lakinya berteriak bilang, ibu saya berdarah gitu kan. Si Steven yang melihat Amy ya udah dalam keadaan berdarah, itu ada pistol di samping tangannya gitu kan. Nah, Steven pun panik dan dia langsung telepon 911. 911, what's the address of the emergency? I think my wife shot herself. There's blood all over. Shot herself with a gun? It looks like it. Does she still have the weapon? I don't know. We just Where got did home she shoot here. herself? I don't know. I just saw her in blood. Okay. Do you see her right now? No, I'm with my son. Sir, do you know if she was breathing at all? I don't. We Okay, just got back from dinner. Okay, would you like to check on her and see if she is, or do you believe that No. she's beyond help? Stay there for just a second. They want me to go check on her. Hang on. Okay. She is not breathing. I can't tell where she's shot. I don't know. Why did she? I don't know. I don't know, bud. We're gonna remarry. I don't know, bud. Kalau kamu perhatiin baik-baik percakapan antara anak laki-laki Steven dengan Steven, sedikit janggal ya. Anak laki-lakinya tanya gitu loh, apakah kamu bakal nikah lagi? Steven bukannya yang kayak nangis dan bilang, no, I won't marry anymore. Dia malah yang kayak, I don't know, but terus kayak ketawa-ketawa kecil gitu kan. Aku nggak tahu apakah Steven itu seperti aku, nervous laughter atau apa, but kayak aneh aja gitu loh. Padahal dia jelas-jelas melihat istrinya itu sedang tergeletak, mudah-mudahan masih hidup ya. Kenapa dia langsung bilang I don't know, but kenapa nggak dia bilang no babe, like no I love your mom or something kan? Nggak, dia nggak bilang kayak gitu, oke? Nah, nggak lama kemudian ambulans datang, tim medis pergi ke kamar Amy di mana mereka menemukan kalau Amy itu sudah terbaring di sana, sudah meninggal. Polisi pun datang ya untuk mengecek kayak who do this, you know, apakah ini beneran hanya bunuh diri aja gitu. Dengan cepat, polisi menemukan kalau ada hal yang janggal ya. Jadi itu, Amy itu kan dia adalah seorang pengguna tangan kanan. Dan biasanya kalau orang bunuh diri, mereka akan menggunakan tangan dominan mereka, yaitu tangan kanan. Tapi kenapa pistol yang ditemukan di samping tubuh Amy itu, di samping tangan kirinya? Which is weird, karena artinya si Amy itu dia pakai tangan kirinya untuk nembak
kepalanya gitu kan. Nah selain itu, polisi pun mengamankan TKP dan menggunakan cairan luminol untuk melihat apakah ada darah di luar kamar tidur Amy. Dan benar saja mereka menemukan trace darah di lorong koridor ya, di luar kamar Amy dan juga di kamar mandi. Kayak ada sisa-sisa darah gitu yang baru saja dibersihkan. Karena kan cairan luminol ini dia bisa tunjukin kalau baru-baru aja ada bercak-bercak darah yang dibersihkan di spot ini gitu misalnya. Nah oke, polisi pun lalu mengamankan semua evidence ini ya. Dan sesuai prosedur yang normal, mereka pun menginterogasi orang-orang terdekat Amy, termasuk suaminya pertama-tama dong. Nah pada saat Steven diinterogasi, dia kelihatan sangat membantu dan dia juga sangat tenang sekali ya. Dan polisi pun nggak curiga sama Steven karena kan Steven itu adalah pendeta, dia juga sangat kooperatif sama polisi, dia juga yang telepon 911, jadi polisi itu nggak curiga gitu kan. Tapi ketika polisi mengecek isi handphone dan juga laptop Steven, mereka menemukan sesuatu yang janggal, yaitu Steven dia itu sangat aktif di sebuah website, bukan website Besa Mafia, melainkan website Ashley Madison. Mudah-mudahan dari kamu yang nonton ini nggak tahu apa itu website Ashley Madison. Tapi kalau kamu tahu ya udahlah nggak apa-apa, as long as you don't use it. But if you use it, don't use it. But anyway, website Ashley Madison ini adalah sebuah website dari Kanada yang membernya itu adalah orang-orang yang sudah menikah. Dan slogan dari website ini adalah hidup ini pendek, berselingkuhlah. Ya guys, jadi itulah slogannya. I'm so sorry, kayak minta maaf banget. Aku kalau lagi nervous itu aku ketawa ataupun aku senyum. It's not funny. It's a very bad website. I think for me, it's a bad website. Jangan pakai website itu, oke? Jangan pakai website itu. Anyway, Steven kedapatan menggunakan website itu untuk berselingkuh dengan cewek-cewek lain yang sudah menikah. Nah, ketika polisi bertanya kepada Steven, apakah kamu pernah selingkuh sama istri kamu? Si Steven dengan santai bilang, yes, aku berselingkuh dengan cewek-cewek lain. Kalian bisa lihat sendiri percakapannya. It's true, I cheat gitu kan. Ini pun langsung membuat polisi jadi melihat Steven sebagai, you know what, kayaknya dia bukan orang yang baik-baik deh. Kayaknya dia itu ada motif ini, ada motif. Mungkin aja mau bunuh istrinya supaya dia bisa hidup sama cewek lain atau apa gitu kan ya. Ditambah lagi kerjaan sampingan Steven adalah seorang konsultan IT, yang artinya dia tuh sangat paham sekali tentang teknologi. Dia juga tahu ya gimana cara akses ke dark web dan sebagainya. Pada saat itulah polisi mulai berusaha untuk mencari bukti yang bisa menghubungkan Steven ke username DocDayGod. Tapi polisi cukup susah payah ya untuk mendapatkan bukti yang cukup kuat. Tapi untungnya ya, karena ini juga dibantu sama FBI dan polisi juga benar-benar ingin mencari pembunuh si Amy ya. Mereka pun menemukan kode pembayaran Bitcoin yang ditransfer ke website Besa Mafia dan ternyata kode pembayarannya itu matching dengan pembayaran yang dilakukan oleh si Steven di waktu yang sama ya. Kayaknya di awal tahun 2016 gitu si Steven kedapatan melakukan transaksi Bitcoin dan kodenya itu cocok dengan pembayaran yang dilakukan ke Besa Mafia. Nah, dengan bukti itu polisi pun langsung menangkap Steven. Steven itu tetap nggak ngaku, dia tetap merasa kalau mungkin aja si DocDayGod itu ngehack ke akun aku dan memasukkan kode pembayarannya gitu loh. Kayak bukan aku tuh bukan DocDayGod gitu kan. Tapi polisi yakin banget kalau Steven adalah pembunuhnya. Ditambah lagi ketika tubuh Amy itu diotopsi, di dalam sistem tubuhnya terdapat sebuah obat yang bernama Scopolamine. Nah, Scopolamine ini adalah sebuah obat yang biasanya dengan dosis kecil ya, bisa membantu orang yang punya mabuk darat dan juga mual-mual. Tapi obat ini dengan dosis yang tinggi biasanya digunakan untuk memperkosa ya. Jadi itu gini, aku jelasin. Obat ini biasanya itu bentuknya powder ya, dan dia itu tidak berasa, dia juga tidak berwarna. Jadi biasanya orang yang jahat ya di kafe, kayak di bar, di diskotik, kalau
kalau misalnya si A ya ingin memperkosa cewek ataupun cowok B gitu, tinggal dikasih aja powder itu ke dalam minuman mereka, dan setelah mereka minum, mereka itu bakal lupa selama 1 malam. Jadi biasanya ini adalah obat yang berbahaya yang digunakan untuk memperkosa victimnya. Nah, dokter menyimpulkan kalau penyebab Amy itu sakit-sakitan, dia juga sering sakit kepala, itu karena obat ini, dan polisi yakin kalau si Steven lah yang memberikan dosis ini kepada istrinya sendiri supaya istrinya itu jadi sakit kepala, jadi makin parno, jadi makin kayak bingung dan juga takut ya. Dan mudah-mudahan aja karena obat ini itu lama-lama Amy meninggal. Nah, menurut polisi, motif Steven membayar hitman untuk membunuh istrinya dengan catatan kelihatan seperti kecelakaan adalah karena Steven ini kan adalah seorang pendeta ya. Dia itu dihormati sama komunitasnya. Dia nggak bisa cerai dengan begitu aja dengan istrinya karena dia bakal dicap sebagai wow, kayak kamu tuh adalah laki-laki yang nggak baik gitu ya. Kenapa kamu mau divorce sama istri kamu gitu kan? Tapi kalau misalnya istrinya meninggal karena kecelakaan, maka orang-orang akan mengasihani si Steven, bakal melihat kalau oh my god, kasihan banget kamu itu duda yang ditinggalin, dan dia tetap bakal bisa dihormati gitu kan. Dan ditambah lagi alasan klasiknya adalah karena Amy itu dia punya jiwa asuransi sebesar 10 miliar, yang artinya kalau misalnya dia meninggal karena kecelakaan atau karena apapun, si Steven ini bisa mendapatkan uang 10 miliar itu. Jadi it's a bad motive, like no reason to kill anybody. Tapi anyway, untungnya setelah 8 jam persidangan, hakim memutuskan kalau Steven itu bersalah atas pembunuhan berencana terhadap istrinya, dan dia dijatuhi hukuman penjara sampai dia meninggal. So, ya sayang, itulah ending dari misteri kematian Amy Owen. Apakah kamu bisa nebak dengan cepat ya kalau Steven adalah Dog Day God? Let me know in the comments down below. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Menurut aku sih jangan ikut website Ashley Madison ya. Pertama, that's like a trap. Itu kayak it's not a good website at all. Yang kedua, itu harus selalu berhati-hati. Mungkin aja orang terdekat kamu punya intensi yang jahat. You will never know. Tapi again, honestly, menurut aku Amy itu adalah orang yang baik-baik gitu ya. Basically itu bukan salah dia ya. Dia berusaha untuk menjadi istri yang baik. Tapi karena Steven nggak puas dengan pernikahan dia dengan Amy, makanya dia cheating gitu loh. Jadi nggak ada salah dari korbannya sama sekali. Well, I guess the lesson, the real lesson is kita itu nggak perlu cemburu sama pasangan-pasangan sempurna yang kita lihat di sosmed ataupun di luar gitu ya. Karena kita nggak tahu sebenarnya konflik apa yang mereka punya di dalam rumah. Bisa aja mereka di luar ya, seperti Amy dan si Steven itu kelihatannya wow, #relationship goals, tapi sebenarnya di dalam itu ya they have lebih banyak lagi problem daripada kamu dan juga pasangan kamu. Jadi ya guys, just try to always be grateful, dan kita nggak perlu cemburu dengan pasangan-pasangan, mau itu selebriti ataupun pasangan-pasangan yang kita anggap wow sempurna banget. Karena mungkin aja mereka sesempurna itu, tapi mungkin aja mereka itu cekcok terus gitu. You never know. So yeah, focus on yourself, focus on your own relationship, and stop focusing on other people, okay? Anyway, thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lashes dari Ahura Lash. Tipenya adalah Soul. Ini itu lashesnya magnetic dan bisa dipakai 40 kali loh. Jadi, buat kamu yang tertarik, aku udah leave linknya di description box di bawah. Sekarang sedang ada sale besar-besaran di Shopee Ahura Lash, so check it out. Hari ini aku pakai lipstick dari Pat McGrath Labs dan warnanya adalah Realness. Let me just show you real quick. Okay, so this is what the color looks like. Anyway guys, I love you all. Stay healthy, stay safe. Selalu makan vitamin zinc, C dan juga D ya. Sering-sering berjemur. Think positive and you will have positive life. Anyway, I will see you on my next video. I love you all. Bye!